Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Sobirin, CGP Angkatan 9, Kabupaten Indramayu dari SMA Negeri 1 Loh Bener. Perkenalkan, sebagai fasilitator Ibu Mardia Alkaf MBD, sebagai pengajar praktik Bapak Hastiono SPD. Tujuan CGP dalam melakukan praktek coaching dengan CGP lainnya untuk membantu pengembangan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach menurut Grant tahun 1999. Dalam paradigma berpikir coaching, yaitu 1. Berfokus pada coachee, 2. Bersifat terbuka dan ingin tahu, 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat, dan 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh, 2. Mendengarkan aktif, dan 3. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Coaching dengan alur Tirta. Tirta dikembangkan dari satu model untuk coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu Grow Model dengan disingkat Tirta. T itu tujuan. Tujuannya menyikapi topik pembicaraan. I, identifikasi, artinya menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta atau data yang ada. R, rencana aksi, pengembangan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan T, yaitu tanggung jawab, komitmen akan langkah selanjutnya. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Selamat menyaksikan. Saya Sobirin, CGP Angkatan 9, Kabupaten Indramayu dari SMA Loh Bener sebagai observer. Maria Ulfa, SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Indramayu dari SMP 1 Lelea sebagai coach. Dan Bapak No, SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Indramayu dari SMP 1 Satap Loh Bener sebagai coachee. Perkenalkan, nama saya Sobirin sebagai observer, sebagai coach. Saya sebagai coach, Maria Ulfa, dan ini adalah Yatno sebagai coachee. Kita akan observasi sebelum melaksanakan coaching. Selamat pagi, Bu Ulfa. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Mohon maaf mengganggu Bu Ulfa, waktunya sebentar berkaitan rencana yang saya akan lakukan supervisi akademik kepada Bu Ulfa.
Supervisi adaptif itu adalah proses pemberdayaan dan pengembangan guru dapat meningkatkan keterampilan mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tahap pertama yaitu supervisi akademik adalah ada 3 tahap. Yang pertama tahap observasi dan pasca observasi. Percakapan kita ini yang sekarang adalah langkah pertama yaitu pra observasi yang bertujuan melihat sejauh mana persiapan Bulpa dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang nanti akan saya observasi. Nah, sekarang apa yang Bu Ulfa harapkan dari observasi ini? Yang saya harapkan dari pra-observasi ini Pak adalah untuk memantapkan persiapan saya sebagai coach gitu. Nanti ada coaching bagaimana cara pembelajaran di kelas agar lebih siap lagi. Jadi Bu Ulfa berharap agar persiapan seperti ini nanti agar lebih siap lagi ya Bu ya? Iya Pak, agar nanti lebih siap dalam pembelajaran di kelas. Kira-kira kapan nih Bu Ulfa bisa diobservasi dalam pelaksanaan di kelas? Kalau lihat jadwal sih Pak, pembelajaran saya bisa hari Selasa, yaitu ada di kelas 9B Pak. Oke, jadi Bu Ulfa siap nih diobservasi. Siap Pak, siap. Nanti materinya apa yang akan disampaikan di kelas 9B ini? Ya, materinya yaitu tentang murid bisa memahami kebutuhan manusia dan juga murid bisa mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Bagus kalau begitu. Sudah merumuskan tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya persiapan apa saja yang sudah disiapkan Bu Ulfa? Ya, nanti yang akan dipersiapkan itu adalah RPP Pak, kemudian media pembelajaran, kemudian LKPD-nya dan juga alat evaluasi yang sudah disiapkan. Baik Bu Ulfa, sudah dipersiapkan semua dengan baik. Selanjutnya bagaimana mengatasi perbedaan kebutuhan belajar dari murid yang di kelas Ibu? Untuk mengatasi perbedaan kebutuhan Pak, belajar murid saya membagi murid menjadi beberapa kelompok, yaitu ada kelompok visual, audio visual, dan juga kinestetik Pak. Baik, jadi Bu Ulfa sudah membagi siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya yang merupakan implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, strategi apa yang akan dilaksanakan Bu Ulfa? Strategi yang saya lakukan untuk mengelompokkan murid yaitu ada murid yang memiliki kemampuan visual, kemudian yang digunakan adalah buku teks dari Kemendikbud Pak, lalu kelompok murid yang audio visual, media yang saya gunakan adalah video pembelajaran, dan kelompok murid yang kinestetik Pak. Kemudian di situ ada media yang digunakan adalah menggunakan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi pembelajaran saya. Bagus sekali Bu Ulfa sudah mempersiapkan dengan matang melalui pemetaan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, area pengembangan apa yang hendak Bu Ulfa capai? Area pengembangan yang saya capai itu adalah satu Pak, meningkatkan kemampuan menyampaikan materi pembelajaran agar murid itu dapat memahami dan mencapai tujuan pembelajarannya Pak. Kemudian yang kedua adalah dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetensi sosial emosional yang saya miliki agar dapat memotivasi belajar siswa. Baik Bu Ulfa, sudah mengetahui hal-hal yang perlu dikembangkan dari pembelajaran ini. Lalu apakah masih ada yang mau disampaikan lagi Bu Ulfa? Ya Pak, sementara cukup sih Pak. Nanti saat observasi dan pasca observasi
bisa menambahkan hal-hal yang kurang dari pembelajaran saya ini nanti Pak. Baik, kalau dirasa cukup untuk observasi ini saya cukupkan. Nanti tinggal pelaksanaan observasi dan pasca observasi akan lanjutkan lagi. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu. Sampai ketemu di observasi besok ya Bu. Baik Pak, saya juga mengucapkan banyak terima kasih nih Pak atas bimbingannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak, maaf mengganggu ya Pak ya. Bapak silakan. Bapak, bagaimana hari ini Pak, sehat? Alhamdulillah saya sehat hari ini. Yang saya lihat nih Pak, kayaknya nih Bapak nih lagi kayak ada masalah gitu Pak. Bapak bisa berbagi dengan saya gitu Pak. Saya ini lagi menghadapi kebingungan karena saya tuh mau disupervisi akademik oleh kepala sekolah saya. Sementara persiapan yang ada pada diri saya itu belum ada persiapan apa-apa ini. Baik Pak. Bapak biasanya kalau misalnya dalam pembelajaran di kelas itu mempersiapkan apa saja Pak? Biasanya yang saya terapkan di sana, yang saya persiapkan itu adalah pertama membuat RPP dan berikutnya adalah dengan metode pembelajaran yang mau saya pakai di kelas itu. Dalam metode pembelajaran Bapak itu kan yang ingin Bapak capai dalam kelas itu seperti apa Pak? Rencananya metode yang mau saya pakai adalah menggunakan metode berdiferensiasi rencananya itu. Metode berdiferensiasi apa ya? Berarti di sini Bapak menginginkan adanya pembelajaran yang variatif ya Pak ya? Ya, betul seperti itu. Ya. Nah, untuk menerapkan yang bervariatif tersebut, biasanya Bapak dengan strategi apa? Dengan begini Bu, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, kita itu untuk menggali bakat atau pemahaman yang mudah dipahami oleh siswa. Artinya apa? Tahu sendiri kan siswa kita itu ada yang melalui visualnya, melalui kinestetiknya, melalui audionya. Mungkin dari beberapa siswa itu cara menerima materinya tidak sama. Mungkin ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang audio. Mungkin barangkali dengan metode seperti ini siswa itu bisa menerima materi yang mau saya sampaikan. Ya Pak ya, berarti di sini dengan beragamnya kemampuan dari siswa gitu ya Pak ya, Bapak menerapkan metode yang variatif tadi dengan cara berdiferensiasi ya Pak ya. Nah di sini biasanya Bapak itu tujuan dalam pembelajarannya itu bagaimana Pak? Apakah sudah tersampaikan dengan cara-cara seperti itu? Alhamdulillah dengan adanya metode berdiferensiasi tujuan pembelajaran saya itu sesuai dengan harapan diantaranya adalah meningkatkan atau memahami dalam materi yang mau saya sampaikan. Berikutnya adalah memenuhi kebutuhan belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi tadi. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan kompetensi sosial, emosional yang saya miliki agar dapat memotivasi belajar siswa. Ketiga itu tujuan dan cara memenuhinya atau meningkatkannya itu mudah-mudahan saja dalam pemahaman atau pemberian materi saya tadi itulah bisa diterima dan dipahami oleh siswa-siswi tersebut. Berarti tadi itu tujuannya itu nanti Bapak ke murid gitu ya Pak ya. Apakah Bapak menginginkan adanya sebuah produk atau seperti apa ya Pak? Ya mungkin dengan produk seperti itu dengan adanya metode kalau kita kaitkan dengan sekarang itu bisa dengan melalui media, bisa saja dengan video, bisa saja dengan yang lainnya dengan kalau sekarang lagi musimnya adalah konten TikTok
konten yang lainnya melalui YouTube, dengan melalui media-media yang lainnya. Mungkin dengan cara seperti itu, mudah-mudahan saja dalam penyampaian materi yang saya berikan itu bisa dimengerti dan bisa dipahami. Berarti itu sudah ada produk ya Pak ya yang ingin diterapkan tujuan Bapak itu kepada murid ya Pak ya. Kira-kira Pak itu untuk penerapan Bapak nih kan ada skalanya ya Pak. Kalau pembelajaran bervariatif itu idealnya gitu kan Pak 10 ya. Nah kalau Bapak itu yang sudah diterapkan di kelas itu sudah berapa Pak? Mungkin yang saya terapkan, yang saya capai itu adalah mungkin ke level 7. Baru yang saya targetkan adalah level 7 saja. Karena kalau level yang lebih tinggi itu membutuhkan strategi yang lebih luas atau waktu yang lebih panjang. Cukup ke level 7 saja. Nah, dengan ada tadi penerapan level 7 ya Pak ya. Nah, apakah Bapak ingin meningkatkan lagi ke level berikutnya? Kira-kira Pak level berikutnya itu berapa? Ya ada itu. Saya itu setidak-tidaknya itu karena adanya sebuah perubahan atau peningkatan dari level 7 ke level 8. Seperti itu aja, perlahan-lahan saja, jangan sampai signifikan saja. Karena kita itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya di dalam proses pembelajaran. Kira-kira Pak untuk perubahan nilai ke level 8 itu dengan komitmen apa Bapak nanti menerapkannya? Ya dengan melalui TikTok, dengan melalui media yang lainnya, dengan melalui YouTube, yaitu dengan cara untuk mendongkrak ke level berikutnya. Seperti itu caranya itu. Baik Pak, itu kan berarti Bapak sudah ada pembelajaran yang bervariatif yang diterapkan kepada anak ya Pak. Kemudian adanya sebuah produk gitu ya Pak ya tadi ya yang sudah Bapak terapkan gitu. Nah sekarang Bapak itu kalau misalnya sendiri gitu, bagaimana? Apakah harus membutuhkan adanya kolaborasi gitu Pak untuk meningkatkan nilai tersebut? Jelas, karena saya tuh di sini untuk mencapai target ke level yang lebih tinggi itu saya membutuhkan kolaborasi, terutama kolaborasi adalah dengan siswa. Berikutnya adalah dengan teman sejawat kita. Kalau dengan siswa kita berkolaborasi dengan melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan memunculkan kenapa adanya visual, adanya kinestik, adanya audio. Kalau kita dengan teman sejawat kita itu bisa saja dengan melalui konten dengan TikTok, kenapa? Biar dia itu ada itu baliknya dengan teman saya sendiri itu. Baik ya Pak ya. Menurut Bapak kesimpulannya bagaimana sih Pak dalam pembelajaran menerapkan pembelajaran yang bervariatif di kelas tersebut? Ya mungkin dengan penerapan pembelajaran yang saya terapkan kepada itu dengan adanya visual, kinestik, dengan adanya audio, mungkin di situ akan bisa menyampaikan pembelajaran. Karena apa? Karena semua siswa itu dalam hal pemahaman atau pengetahuannya itu berbeda-beda. Ada siswa A yang mampu dengan cara visual, ada yang cara siswa B dengan kinestetik, ada dengan siswa berikutnya dengan cara audio. Mungkin cara pembelajaran seperti itu, maka mudah-mudahan saja tujuan yang saya inginkan bisa tercapai seperti itu. Mudah-mudahan tercapai ya Pak ya. Insya Allah bisa tercapai itu. Gimana perasaannya Pak setelah ngobrol nih? Setelah saya ngobrol dengan ibu ini, sementara yang tadinya saya bingung untuk apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, akhirnya terjawab. Saya merasa senang, merasa ringan bebannya. Kenapa? Karena metode yang mau saya terapkan biar siswa-siswa itu bisa dimengerti dan dipahami. Oh, berarti saya itu harus menggunakan metode ini. Oh, saya itu harus menerapkan dengan cara ini. Supaya apa tujuannya Mas? Satu, biar siswa itu bisa memahami dan menerima materi yang mau saya sampaikan. Seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama Bu. Ya, saya mohon diri dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Sobirin. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Apa
Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melakukan pasca observasi. Ya, setelah kemarin kita sudah melaksanakan observasi pelaksanaan coach dengan pembelajaran di kelas 9B ya, dengan materi memenuhi kebutuhan manusia. Pada tahap pasca observasi ini, apa yang Ibu Ulfa harapkan? Melalui pasca observasi ini Pak, yang saya ingin dapatkan itu adalah masukan Pak atas pelaksanaan yang sudah saya lakukan tadi, yaitu sebagai coach ya Pak ya. Apa saja sih yang sudah baik dari diri saya dan juga apa sih kekurangan dari diri saya, serta bagaimana memperbaiki dari kekurangan tadi gitu Pak. Baik Bu Ulfa, berarti ingin mengetahui hal-hal yang sudah baik atau hal-hal yang masih ada kekurangan, serta bagaimana cara mengatasi kekurangan tersebut. Oh iya, sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang Bu Ulfa rasakan setelah melaksanakan coach? Iya Pak. Alhamdulillah sih Pak, perasaannya lega juga karena saya tuh bisa melaksanakan sebagai coach gitu Pak ya. Kemudian tadi itu dari coachingnya itu sudah ada persiapan Pak untuk di supervisi gitu Pak. Yang persiapannya yaitu diantaranya satu adalah membuat RPP gitu Pak. Kemudian alat pembelajarannya juga adalah sumber belajarnya, media pembelajarannya, dan LKPD-nya gitu. Alhamdulillah sudah ada perencanaan yang baik dari coaching tadi. Alhamdulillah kalau begitu, Bu Ulfa sudah merasa lega dengan proses course berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah disiapkan. Kalau dilihat dari tujuan course yang kemarin ditentukan, apakah sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah kalau dilihat dari tujuan coach tadi itu Pak ya, setelah saya menjadi coach itu sudah mampu mengidentifikasi dari tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama adalah murid memahami kebutuhan manusia dan juga murid mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Baik, Bu Ulfa sudah baik dalam pelaksanaan course jika tujuan course tercapai melalui proses dan evaluasi yang dilaksanakan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang sudah baik dalam proses course? Apa menurut Bu Ulfa? Ya, hal yang sudah baik Pak, menurut saya adalah tadi coach itu sudah mengakomodasi kebutuhan belajar siswa, baik secara visual, audiovisual, ataupun kinestetik. Jadi coach itu Pak mampu menerapkan pembelajaran di kelasnya itu dengan pembelajaran bervariatif Pak. Iya, menurut saya juga emang Bu Ulfa sudah amat baik sekali melaksanakan course berdasarkan kebutuhan belajarnya, baik itu yang visual, audiovisual maupun yang kinestetik. Selanjutnya, kekurangan apa yang masih Ibu rasakan dalam course tersebut? Dalam pelaksanaan course tersebut masih belum maksimal sih Pak, sehingga saya tuh tadi masih belum pertanyaan-pertanyaan berbobot saya itu kayaknya masih perlu ditingkatkan lagi gitu Pak. Oh iya, emang udah baik juga sih antara cost dan kemampuan coaching masih merasa belum maksimal dalam kondisian coach, sehingga masih ada obrolan yang tidak fokus dalam coach. Menurut Bu Ulfa, apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut? Ya, Pak. Mungkin saya akan belajar lagi dalam memahami 3 kompetensi coach gitu Pak ya. Lalu ingin mengikuti sih Pak, pengen saya tuh ingin mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi coach, baik yang biasanya dilaksanakan secara seminar daring dan luring gitu Pak. Baik, itu adalah usaha yang sangat baik dalam upaya peningkatan kompetensi guru, khususnya perbaikan dalam coach. Kapan nih rencana peningkatan kompetensi yang akan Bu Ulfa laksanakan?
Mungkin setelah saya belajar coaching ini Pak ya, kayaknya saya harus banyak berlatih gitu untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai coach gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Ulfa secara konsisten dapat meningkatkan lagi sehingga kompetensi coaching dan dapat diterapkan. Selanjutnya, siapa saja yang perlu dilibat dalam peningkatan kompetensi itu? Ya mungkin yang pertama kalau di lingkungan sekolah itu Pak adalah kepala sekolah sih Pak yang memberikan dukungan gitu ya untuk melakukan seminar gitu Pak. Kemudian juga rekan-rekan sejawat saya gitu untuk berlatih coaching gitu dan juga bisa bekerja sama dalam peningkatan kompetensi coaching ini. Ya, mudah-mudahan kita semua saling mendukung dan dapat meningkatkan kompetensi masing-masing. Sampai di sini kira-kira masih ada yang ingin disampaikan oleh Bu Ulfa? Saya rasa cukup sih Pak. Baik Bu Ulfa, saya review ulang bahwa Bu Ulfa sudah melaksanakan rangkaian supervisi akademik mulai dari observasi sampai ke pasca observasi. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan supervisi akademik ini bisa meningkatkan kompetensi Bu Ulfa yang pada akhirnya bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas waktunya ya Bu Ulfa dan berikan, dan mudah-mudahan tujuan supervisi akademik ini bisa tercapai. Iya Pak, sama-sama Pak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih nih Pak sudah diobserver sama Bapak, sudah diamati gitu ketika saya menjadi coach itu tadi tuh Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam.